barangkali nanti butuh untuk di yang tidak masuk biasanya butuh rekaman. Baik, Ibu-ibu sekalian, kemarin kita membahas tentang as-sholah dan al-amru. Sebelum kita lanjutkan, bisa saya minta bantuan 2 orang untuk mereview lagi ya dari materi 2 pekan lalu. Mungkin ada yang bersedia dari as-sholah ya, sholah itu dulu apa aja pengertiannya. Kemudian yang pekan lalu kita membahas al-amru. Mari silakan kalau ada yang ingin membahas atau mengingat materi 2 pekan lalu, silakan. Ada siapa? Mungkin Mbak Loli? Kalau Mbak Loli kemarin ikut yang al-amru ya. Kemudian yang as-sholah itu sepertinya siapa aja di sini yang kemarin ikut? Bu Eti, apakah ikut pas kajian as-sholah? Sepertinya nggak ikut saya, Bu. Oh, yang kemarin pun agak lambat nggih, Bu Eti nggih. Saya lupa. Nggih. Sudah terakhir baru masuk. Terakhir baru masuk, nggih. Nah, Bu Istianah mungkin saya bisa minta tolong Bu Istianah barangkali punya catatan untuk pekan lalu ya, supaya yang terlambat atau yang belum menerima materi itu bisa mengikuti sebelum kita masuk ke kelanjutannya. Monggo Bu Istianah, nggih. Coba ini? Saya nulisnya kok singkat-singkat Bu ya. Saya coba nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Arti kata sholat itu mempunyai makna yang beragam. Salah satunya yaitu sholat 5 waktu, yang mana sholat yang sesungguhnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang bunyinya Hafidhu ala sholat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ya. Yang kedua, sholat Jumat terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang ketiga, sholat jenazah terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 84. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Yang keempat, rahmat dan istighfar dalam surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang mana kalau yang ini mengandung 3 makna. Allah itu merahmati, malaikat itu memohonkan ampun, kalau kita manusia membaca sholawat yang punya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang selanjutnya yang berhubungan dengan zakat dan sedekah, yaitu mengandung arti mendoakan, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Seperti itu Bu. Nggih Bu, lengkap sekali. Terima kasih Bu. Jadi kata sholah dan turunannya ya itu ada di surat Al-Baqarah, Al-Jumu'ah, At-Taubah, Al-Ahzab. Nah, dari kata sholah dan
turunannya itu tadi ternyata artinya tidak hanya sholat bermakna ibadah yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi tidak hanya itu artinya, tapi sholat di sini juga mempunyai banyak makna. Ya, ada yang spesifik adalah sholat Jumat, kemudian ada sholat jenazah, lalu kata sholli ya, sholli yang kalau secara harfiah kita artikan sholatlah, tapi di sini artinya adalah bersolawat kepada Nabi, itu kalau yang untuk manusia ya, yusalluna di situ diartikan memberi rahmat dan memintakan ampun. Nah, kalau kata sholli alaihim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, itu ada kata sholli alaihim di situ tidaklah berarti sholat tetapi berdoa. Gitu. Baik, nah untuk pertemuan kedua mungkin ada volunteer lain yang ingin membantu untuk mengulang pelajaran lah ya, yang sepekan lalu supaya teman-teman yang tertinggal bisa mengikuti. Baik, siapa mungkin Mbak Loli atau Mbak Ani atau Bu Anis? Silakan. Afwan, teacher aku lagi di jalan, agak susah lagi di mobil. Oke, ya Mbak. Maaf ya. Oke, Mbak Ani mungkin bisa bantu Mbak Ani. Ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata al-amrun artinya adalah perintah atau urusan atau perkara. Namun penggunaan al-amrun di dalam Al-Quran memiliki beberapa makna, yaitu diantaranya yang pertama, al-amru artinya ad-din atau agama. Di Quran At-Taubah dan Al-Mu'minun. Itu ya Mbak ya? Ya. Suratut. Dibacakan juga Mbak. Itu saya nggak nulis itunya. Iya, ya itu ada. Oh ya. Bunyinya hatta Bunyinya yang apa Mbak? Kalau yang pertama yang berarti adin ya, itu bunyi ayatnya hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah di surah Baroah. Baroah itu kan surat At-Taubah ya. Ya. Ayat 28. Nah, itu ada kata hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah. Nah, amrullah di sini artinya adalah dinullah. Oke, kemudian ada lagi yang di surat Al-Mu'minun ayat 53. Ya. Al-Mu'minun 53. Gimana bunyinya Mbak Ani? Mungkin bisa di itu. Nggak kelihatan Mbak di sini. Harus buka dulu. Wataqatta'u amrohum bainahum. Wa taqatta'u amrohum. Oh itu bainahum. Ya. Oke. Baik, terus berikutnya Mbak Ani, amrun bisa berarti? Yang kedua, al-amrun bisa berarti al-qaul atau perkataan. Ya. Yaitu cerita di Ashabul Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat 21. Mana contohnya? Mana, Mbak? Ketemu nggak? Idh yatanaza'una bainahum amrohum. Tanaza'una bainahum amrohum. Iya. Terus yang ketiga?
Amrun Yang berarti ketiga, al-amru yang berarti al-azab atau siksa di siksa. Quran surat Ibrahim ayat 22. Oke, berikutnya. Wa- Nah, ini ayatnya. ya. Wa qala syaitanu. Waqala syaitanu lamma qudiyal amru. Oke. Kemudian Kemudian yang keempat, al-amru yang berarti khalqun Isa atau penciptaan Isa di Al-Quran surat Maryam ayat 35. hmm, Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. yaitu dari subhanahu idza qada. Nah, kan kata amarnya itu yang penting kan? Nah, subhanah Subhana idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Oke, bagus. Ya. Masih ada, Mbak? Sudah. Sudah, baik ya. Nah, sekarang Ibu-ibu sekalian, jadi kata amrun ini mempunyai 12 wajah. Ya. Oh, 16 malahan. Jadi kalau kita kembalikan ke atas, ini Mbak Rinda sudah bisa scroll lagi Mbak ke atas. Nah, jadi kata amrun dalam Quran itu mempunyai 16 wajah. 16 wajah maknanya mempunyai 16 makna. Ya. Pertama berarti ad-din. Artinya agama yaitu Islam. Kemudian yang kedua berarti al-qaul, perkataan. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Lalu dari kata amrun itu juga mempunyai arti al-adzab, lalu bisa juga artinya adalah penciptaan Isa. Nah, kata amrun yang kelima itu mempunyai arti al-qatlu bi badrin, yaitu peristiwa perang Badar. Ya. Nah, ini seperti terdapat dalam surat Ghafir. Ya, surat Ghafir itu nama lainnya surat Al-Mu'min. Silakan di scroll ke bawah, Mbak. Nah, fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq. Yakni al-qatlu bi badrin. Yang artinya adalah perang Badar. Karena hadza bi Makkah, di mana ini terjadi di Makkah. Faja Allahu Ta'ala bi amrihi bil Madinah fi qatli ahli Makkah. Wa ka qaulihi ta'ala. Nah, karena hadza bi Makkah faja Allahu Ta'ala bi amrihi bil Madinah fi qatli ahli Makkah. Wa ka qaulihi ta'ala fi suratil Anfal wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, yakni qatla kufrarin makkata bi badrin. Nah, jadi ini terkait dengan cerita perang Badar yang tersebut di surat Al-Anfal ya, dan yang tersebut di surat Ghafir atau surat Mukmin itu tadi ya. Oke. Nah, ini amrullah di sini berarti perang Badar. Nah, kemudian yang keenam, itu tadi yang kelima ya. Wajah keenam atau makna yang keenam, amrun itu bisa bermakna juga peperangan Bani Quraidah. Wajala'a ahli Nadir. Ahli Nadir itu ini nama suku ya. Mbak Rinda mungkin bisa bantu cari kata jala. Jala itu apa ya? Kalau jalal kan kemuliaan. Jalaun di sini. Qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Yakni qatla Bani Quraidah wa jala'u ahli Nazir. Nah, sebentar kita baca di Kana fil wujih wa nadhair an wa rawa fi hadzal ma'na min Atha. Ini rujukannya ya. Jadi ada kata fa'fu dan ampunilah, wasfahu dan berlapang dadalah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga datang
urusan Allah, sehingga datang perkara Allah. Nah, perkara di sini maknanya adalah peperangan pada Bani Quraidzah. Nah, jadi sekali lagi Ibu-ibu ini masih berupa alat ya untuk memahami tafsir. Tapi nanti kalau kita ingin mengkaji tafsir lebih dalam, maka dengan mengkaji ini akan memberi kita pemahaman dasar sebelum kita mengkaji ke tafsirnya. Sehingga kalau misalnya ini masih dianggap terlalu sederhana untuk memahami, ya karena ini belum masuk sampai ke tafsir. Nah, misalnya nanti ingin lebih detail lagi di penjelasan tafsir, misalnya Bani Quraidzah itu apa, kemudian Bani Nazir itu apa, itu kan nanti berkaitan dengan suku-suku yang ada di Madinah ya ketika Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, tapi itu nanti penjelasan lebih detailnya. Nah, sementara ini kita membahas dulu wajah-wajah atau makna-makna dari kosakata yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang ketujuh. Ketujuh, al-amr bisa berarti juga Fathu Makkah. Nah, itu terdapat di surat Baroah lagi, di surat At-Taubah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ada yang bisa bantu buka Quran? Ya, surat At-Taubah. Ayat surat At-Taubah ayat 23. Nah, itu ada kata fatarabbasu. Tarabbasu itu apa? Bersegera atau apa yang artinya? Tarabbasu. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah datang dengan urusannya, dengan perkaranya. Nah, perkaranya di sini apa maknanya? Maknanya adalah Fathu Makkah. Kalau bicara soal Fathu Makkah, ini nanti kita akan mengaitkan ya dengan sejarah Islam ya, dengan sejarah Islam di mana ketika itu Rasulullah di tahun 6 Hijriah ya, karena Rasul setelah hijrah dari Makkah ke Madinah itu, lalu kira-kira di tahun ke-6 atau memasuki tahun ke-7 Hijriah, Rasul itu merasa rindu untuk memasuki kota kelahirannya, yakni kota Mekah. Namun ketika Rasulullah mengajak beberapa sahabat ya untuk mengunjungi kota Mekah, sebetulnya bukan untuk berperang ya, untuk umroh atau ya untuk berkunjung begitu. Nah, Rasulullah tidak mendapatkan penerimaan dari kaum kafir Quraisy yang berada di Makkah saat itu. Nah, karena itu kemudian ada peristiwa-peristiwa, misalnya nanti kalau Ibu sempat membuka di sejarahnya itu ya, ada Baiat Aqobah, ya, ada apa itu istilahnya, Baiatur Ridwan. Nah, itu peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam yang kemudian nanti keberlanjutannya ada peristiwa Fathu Makkah itu, penaklukan kota Makkah. Nah, itu berarti nanti kita perlu mengkaji lebih detail lagi dalam hal sejarahnya. Nah, tapi bicara soal kata amrun dalam ayat ini, nah ini menunjukkan pada peristiwa Fathu Makkah. Coba apakah ketemu di sini? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Mana Mbak Rin? Ada di sini kah? 24, Mbak. 20 yang di sini disebutkan 23. Surat 24. Surat At-Taubah ya. At-Taubah. Oh. Ini 24. Tapi di buku Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nah, yang akan lahir. Nah, ini kan fatarabbasu. Nah, jadi kalau kita
baca keseluruhan ayat ini, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, kalau menurut di buku Al-Wujuh wan Nadhair yang dikarang oleh Adam Maghani ini, bahwa kata amrullah di sini diartikan dengan Fathu Makkah, lalu kemudian kita membaca keseluruhan ayat ini, jadi memang disiplin ilmu Al-Quran itu saling berkaitan. Dalam artian kita tidak cukup dengan misalnya melihat kata amrunnya saja, tapi kita juga perlu melihat asbabun nuzulnya. Misalnya ya, nanti kita cross check lagi di asbabun nuzulnya bagaimana penjelasan mengenai ayat ini. Apakah berkaitan dengan Fathu Makkah itu. Karena kalau kita baca ayat ini ya, kalau kita tidak mengaitkan dengan ayat sebelumnya maupun sesudahnya misalnya, seakan-akan ini ayat yang global. Ya kan? Jadi katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak ini kan tidak menunjuk secara spesifik pada peristiwa tertentu dalam sejarah Islam, gitu kan? Nah, tapi ketika ada pemaknaan dari kata bi amri di sini yang diartikan peristiwa Fathu Makkah, maka ini menjadi PR kita bersama untuk mengaitkan antara satu disiplin ilmu ulumul Quran ya, misalnya ilmu wujuh ini wan nadhair ini, lalu nanti kita kaitkan juga dengan asbabun nuzulnya. Lalu misalnya kita tarik lagi pada kesimpulan hukumnya, misalnya ayat ini menjelaskan tentang apa, kesimpulan hukum yang kita ambil apa misalnya. Nah itu berarti nanti ada istilahnya dalam usul fikih itu mutlak muqayyad. Apakah ayat ini khusus gitu, ataukah ayat ini bisa dipahami secara umum, khusus tapi bisa diumumkan, dijadikan umum begitu. Nah itu nanti ada kaidah begini, ada kaidah yang berbunyi apa kok saya al-ibarah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Misalnya, jadi ayat ini apakah kita ambil kesimpulan hukumnya ini berdasarkan keumuman redaksinya ataukah berdasarkan kekhususan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Taruhlah misalnya begini, ayat yang di surat salah satu di surat Al-Mumtahanah kalau tidak salah itu ya, ada ayat yang berkaitan dengan peristiwa salah satu sahabat Nabi. Misalnya siapa? Asma binti Abu Bakar yang kita pernah dengar ya, pernah saya kaji di salah satu kelas kita. Nah, Asma binti Abu Bakar ketika ada peristiwa dia menerima hadiah dari ibunya, ya kan? Sementara ibunya itu belum muslim, ibunya tidak termasuk orang yang beriman, masih kafir bisa dikatakan begitu ya saat itu. Lalu memberi hadiah kepada si Asma binti Abu Bakar. Lalu Asma ini bingung, kemudian mengadukan kepada Rasulullah, bagaimana Rasul? Apakah saya terima atau tidak hadiah ini? Misalnya. Nah, lalu Rasul tidak bisa langsung menjawab pertanyaan dari Asma itu. Kemudian Rasul bersabda, tunggu dulu Asma, nanti Allah akan mendatangkan wahyu. Nah, kemudian turun ayat Al-Quran. Misalnya yang mengatakan bahwa jalinlah kekerabatan dan berlakulah adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu gitu ya, dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Meskipun itu berbeda keyakinan, kalau dia tidak mengusir kamu dan tidak memusuhimu, maka jangan kau musuhi, ya itu bisa kamu terima hadiahnya misalnya gitu. Nah, itu kan ayat itu secara asbabun nuzulnya dia spesifik turun pada
peristiwa atau kisah dari sahabat Nabi yang bernama Asma binti Abu Bakar tadi. Tetapi karena ayat Quran itu bisa dimaknai secara luas gitu. Jadi ada istilah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi istinbat hukumnya tidak ayat itu kemudian hanya berkaitan dengan si Asma saja, tetapi konteksnya lalu bisa kita tarik dalam kehidupan umum begitu. Nah, begitu juga dengan ayat ini tadi ya, yang di sini ada kata fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau berdasarkan ilmu al-wujuh wan nazair, amrun di sini berkaitan dengan Fathu Makkah. Ketika kita membaca ayatnya secara utuh, kita perlu tool atau disiplin ilmu lain ya, yaitu asbabun nuzul. Nah, kalau itu sudah tersambung antara asbabun nuzul dengan al-wujuh ini ya, dengan salah satu disiplin ulumul Quran yang bernama al-wujuh ini, oke, nyambung di situ. Lalu kemudian kita ingin menarik kesimpulan hukum dari ayat itu. Nah, sebetulnya ini disimpulkan hukumnya ini apakah hanya berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah? Oh, tidak, karena ayat Quran itu meskipun dia hadir khusus untuk menjawab permasalahan kala itu, tetapi kesimpulan hukumnya bisa diterapkan secara umum. Nah, misalkan begitu, ya. Oke, Ibu-ibu sekalian, ini tadi sudah masuk pada wajah yang ke-7. Jadi mari kita ulang-ulang kembali kata al-amr dalam Quran ya, bisa memiliki beberapa makna. Yang pertama dinullah ya, atau Islam. Kemudian yang kedua al-qaul, perkataan. Yang ketiga amrun bisa berarti adab ya. Kemudian yang keempat berarti penciptaan Isa. Yang kelima al-wujuh bisa diartikan dengan al-amru bisa diartikan dengan peristiwa perang Badar. Kemudian yang keenam berkaitan dengan pembunuhan Bani Quraidzah ya. Nah, qatlun itu artinya pembunuhan atau peperangan. Lalu yang ketujuh berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah. Nah, sekarang yang kedelapan amrun itu bisa juga berarti kiamat. Nah, misalnya kata ata amrullah. Itu di surat ata amrullah fala tastajil, itu surat apa? An-Nahl kalau tidak salah ya. Wal wajhu tsamin al-amru yakni al-qiyamah, yaitu betul qalu ta'ala fi suratin Nahl ata amrullah. Di surat An-Nahl ya, ayat pertama kalau tidak salah itu ya, pembukaan ya. Itu berbunyi datanglah urusan Allah. Nah, urusan Allah di sini apa? Apakah kita mau mengartikan telah datang perkara Allah, telah datang perintah Allah, telah datang urusan Allah, telah datang perkataan Allah, kan nggak nyambung. Telah datang agama Allah, kan tidak juga. Telah datang azab Allah, mungkin agak nyambung ya. Nah, tapi di sini lebih spesifik dimaknai kata amrullah di sini adalah al-qiyamah. Telah datang kiamat begitu. Ata amrullah fala tasta'jilu, gitu kalau tidak salah punya ayat lengkapnya. Nah, kemudian ayat berikutnya seperti di surat Al-Hadid. Ini disebutkan juga wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Nah, jadi kata amrun di sini di surat Al-Hadid dan di surat An-Nahl di sini berarti kiamat. Oke? Mungkin ya ini tadi Mbak Rinda kalau bisa di-share atau Ibu-ibu yang sempat membuka surat Al-Hadid, silakan dibuka Al-Hadid ayat 14. Atau Mbak Rinda bisa nampilkan di sini Al-Hadid ayat 14. Kita baca keseluruhan ayatnya. Al-Hadid ayat 14. Di situ kan Al-Hadid 14. Sebentar, teacher, saya izin. Ya. Ada salah satu yang bisa membacakan, mungkin yang sedang bawa Quran terjemah?
Hadid surat keberapa? 14 ya, Bu. Ya, 14. Saya coba nggih. Oke, monggo Bu. Bu Isti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakin nakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Oke, silakan. Orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Nah, tentu. Jadi di situ diartikan sehingga datang ketetapan Allah. Nah, ketetapannya di sini apa artinya? Maknanya ya, amrullah di sini adalah kiamat. Ya, jadi ketetapan itu maknanya adalah kiamat. Gitu. Oke, baik. Sekarang supaya kita tidak terlalu cepat tapi nanti malah lupa ya. Jadi kita ulang-ulang terus ini ya. Oke, saya boleh minta tolong Bu Eti, Bu Eti dari materi ini tadi yang Bu Eti ingat. Coba, kata amrun di sini mempunyai arti apa saja? Silakan Bu Eti. Amrun ya tadi. Berarti tadi ngikutinya sambil nyambi. Yeah. Berarti ketetapan Allah salah satunya ya. Ya, ini tadi kan kita sudah dapat 8 Bu. Sudah dapat 8 arti, ada 8 arti dari kata al-amru itu. Ya. Yang kemarin kita membahas berarti agama Allah. Amr itu berarti agama Allah. Kedua, berarti perkataan. Yang ketiga, berarti azab. Yang keempat, berarti penciptaan Isa. Nah, hari ini kita dapatkan arti dari al-amr yang kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Barangkali Bu Eti bisa memberi kesimpulan, menyampaikan kesimpulan dari 4 berikutnya. Arti dari kata amrun ini tadi. Berarti yang kemarin itu antara lain azab. Nggih. Apa ya? Perkataan Allah. Nggih. Ketetapan perkataan Allah azab. Nggih. Satunya apa tadi ya? Amani. Penciptaan Isa. Dan agama Allah. Agama Allah. Itu yang pada kemarin. Itu kan ada ketetapan Allah tadi ya, yang hari kiamat tadi. Ketetapan Allah. Tapi arti khususnya itu adalah kiamat. Nah, selain kiamat apa tadi Bu? Yang 3? Selain kiamat. Amrullah punya arti al-amru. Tadi maaf tadi sambil nyambi ya ini tadi. Jadi saya kurang fokus ini tadi. Oke, tidak apa-apa Bu. Yang lainnya kali yang menyimak serius bisa menyampaikan supaya bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Saya mau coba, tapi saya juga cuman sedikit-sedikit nyatetnya, jadi saya nggak terlalu bisa detail. Cuman arti yang kelima itu perang Badar.
Iya. adanya di surat Al-Anfal dan Ghafir atau Mukmin itu ya. Tapi ayatnya juga saya nggak nyatet tadi. Oke, Oma. Itu arti yang kelima itu perang Badar, arti yang keenam itu peperangan atau pembunuhan Bani Quraizo. Tapi saya juga nggak catat itu ayat-ayatnya di mana. Yang ketujuh itu yang berarti amrullah itu bi amrihi itu ya, kalau nggak salah di dalam ayatnya Al-Taubah 24 itu bi amrihi diartikan sebagai Fathu Makkah, penundukan Mekah ya, penundukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Ya, yang Penaklukan. terakhir, Kalau yang terakhir itu amrullah itu yang ketetapan Allah yang bermakna kiamah, al-kiamah ya. Itu ada di An-Nahl ayat 1 sama Al-Hadid ayat 14. Oke, terima kasih Itu Oma. aja. Terima kasih. Ya, terima Ya, kasih Oma. Bu, coba. Saya Oke. tulisnya. Ya, ada yang berarti kiamah, ada yang berarti ketetapan Allah ya. Oke. Ketetapan Allah. Terus apa lagi Bu yang satu? Oke, saya ulangi Bu ya. Iya, diulang, mohon diulang gitu. Ya, Ibu-ibu sekalian, mohon maaf untuk yang kelas Al-Wujuh wan Nadzair ini ya. Memang agak berbeda dengan kelas-kelas yang mungkin ibu-ibu hanya sekedar mendengarkan ceramah gitu ya. Kalau mendengarkan ceramah itu kan bisa sambil lalu ya. Meskipun kalau sambil nyambi juga enggak apa-apa, tapi ini akan saya ulang-ulang terus sampai itu benar-benar meresap dalam ingatan kita gitu ya. Maka kenapa saya ulang lagi materi yang lalu saya ulang sebelum masuk ke yang lain. Karena ini bagian dari teori, gitu ya, bagian dari teori. Tentu ini berbeda dengan misalnya kelas kelas yang isinya ceramah-ceramah, pokoknya ya Ibu terima aja lah gimana gitu ya, masuk telinga kanan, telinga kiri, nanti ditanyain lupa atau ingat soal lain ya. Nah, tapi karena ini adalah bagian dari teori, istilahnya semacam ilmu alat ya. Kalau misalnya Ibu belajar ilmu tajwid, belajar nahwu sorof itu memang sedikit harus konsentrasi gitu ya, dalam artian sedikit agak bahasa Jawanya ngoyo gitu, agak perlu konsentrasi lebih gitu, jadi tidak sekedar itu. Nah, karena itu nanti partisipasi ibu-ibu memang sangat saya harapkan. Karena dengan berpartisipasi ya, apalagi kemudian misalnya seperti Oma Dini tadi kemudian ikut menyampaikan ulang apa yang sudah saya sampaikan, itu insya Allah nanti akan lebih lama melekat ingatannya ya dari materi ini. Sekali lagi karena ini adalah materi yang terkait dengan teori. Karena kalau Ibu ini sudah mengingat betul dari masing-masing kosakata yang ada di buku ini, ya ada berapa wajah, ada berapa makna, itu nanti ketika ibu-ibu membaca Quran, itu secara otomatis akan teringat. Oh, ini ya ayat yang waktu itu ada kata amrun. Saya sudah pelajari ini, amrun ini punya arti apa saja. Nah, karena antara kata di satu ayat dengan ayat yang lain bisa jadi berbeda sama sekali dan tidak bisa saling diterapkan satu dengan lain gitu. Misalnya, itu tadi yang sama-sama berbunyi amrullah ya, berbunyi amrullah kalau di surat Baroah, di surat At-Taubah yang berbunyi hatta ja'al haq wa dhahara amrullah, telah nyata urusan Allah, perkara Allah, ketetapan Allah, misalnya kita mengingatkan itu, tetapi itu tidak bisa kemudian nanti diterjemahkan di ayat yang lain, meskipun sama-sama menggunakan kata amrullah. Nah, inilah yang disebut dengan teori atau ilmu yang membahas dengan istilah al-wujuh wan nadzair. Jadi satu kata punya macam-macam makna. Nah, kita sudah membahas kata-kata apa saja dalam Quran yang satu kata ucapannya sama, bisa ucapannya sama persis, atau terambil dari derivasi kata tersebut.
dan turunannya maksudnya. Misalnya sholat itu tidak melulu berbunyi sholat, tapi bisa sholat, yusolli, yusolluna, ya. Nah itu kan berarti turunan dari kata sholat itu memiliki banyak makna, ya. Meskipun secara harfiah kata sholat itu artinya adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu selama ini yang kita pahami. Tetapi ternyata dalam Quran sholat itu tidak hanya itu artinya, ya. Nah, apa saja penjelasannya sudah kita bahas di 2 pekan yang lalu. Bisa sholat secara khusus itu tadi, kemudian bisa sholat ternyata tidak sholat seluruh sholat, tetapi sholat Jum'ah saja, bisa berarti sholat jenazah, bisa berarti doa ketika itu konteksnya pada pengambilan zakat atau sedekah, ya. Lalu bisa berarti memberi rahmat, bisa berarti meminta ampun, bisa berarti dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu makna dari kata sholat. Kemudian di minggu berikutnya, pekan kemarin, Jumat kemarin, kita masuk pada kata amrun. Nah, di Quran itu sering disebutkan kata amrun, amrullah itu, ya. Nah, ternyata kata amrun yang semula artinya adalah perintah, ketetapan, keputusan, ya. Nah, amrun itu asli artinya kan perintah, ya. Maka ada fi'il amr yang sudah belajar sorof, ya. Nah, tapi di ayat Quran yang tersebar di beberapa surat, itu kata amrun tidak hanya bermakna 3 itu tadi. Tidak hanya perintah, keputusan atau ketetapan. Tidak hanya itu, tetapi dia punya makna-makna lain yang itu bisa karena kita melihat pada konteks ayat itu ketika turun, ya, atau mungkin ada pendekatan lain untuk memahami kata tersebut, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas apa saja wajah dari kata amrun. Wajah di sini bukan diartikan muka, ya, tetapi makna-makna lain dari kata amrun ini apa saja? Kalau di buku ini disebutkan ada 16 makna dari kata amr yang tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya apa? Yang pertama bermakna dinullah, agama Allah. Nah, ini di surat apa? Kemarin sudah kita sampaikan. Yang kedua berarti al-qaul, perkataan. Jadi amrun artinya qaulun, perkataan. Yang ketiga, bahkan amrun bisa berarti azab. Yang keempat, amrun bisa berarti penciptaan Isa. Itu terdapat di surat Maryam. Yang kelima, amrun berarti yang kita bahas hari ini bisa berarti peristiwa perang Badar, pembunuhan Bani Quraidzah, ya. Kemudian yang ketujuh bermakna penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah, dan yang kedelapan amrullah, ketetapan Allah itu maknanya adalah kiamat. Baik, sekarang karena masih ada waktu, saya lanjutkan berikutnya. Sekarang yang kesembilan. Kesembilan, kata amrun itu bisa berarti qadha. Qadha itu artinya bisa keputusan juga, keputusan ketetapan, ya. Qadha itu biasanya kalau kita memahami kata qadha itu kan kayak qadha sholat, qadha puasa mengganti, ya. Tapi qadha itu bisa diartikan hal-hal yang berkaitan dengan peradilan, ya, ketetapan keputusan itu juga. Nah, ini silakan dibuka, ada di surat Ar-Ra'd. Yudabbirul amra yufassilul ayati yaqdi al-qadha'a wahdah. Jadi yudabbirul amr itu artinya Allah mengurus urusan. Dabbara yudabbiru itu artinya mengurus urusan, yufassilul ayat, kemudian merincikan ayat-ayat. Nah, di sini maknanya adalah yaqdi al-qadha wahdah. Allah itu menetapkan
memerintahkan ketetapan atau keputusan, memutuskan keputusan itu seorang diri. Nah, wahdah. Wa kaqauli subhanahu fi birul amro ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Ada juga di surat Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru. Nah, jadi al-amru di sini artinya adalah al-qadha atau ketetapan. Baik, sudah berbeda kan? Agama, perkataan, azab, penciptaan, Isa, perang Badar, pembunuhan Bani Quraisyah, penaklukan kota Mekah, kiamat, dan yang 9 sekarang adalah ketetapan atau keputusan. Baik. Berikutnya yang ke-10. Al-amr itu bisa berarti juga wahyu. Al-wahyu. Ya. Nah, ini ada di ayat yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Atau kata yatanazzalul amru bainahunna. Nah, itu terdapat di surat ke-6 ya. Ayat 5 dari surat As-Sajdah. Baik. Kemudian ada juga di surat At-Tolak. Di surat At-Tolak ayat 12. Nah, syukur-syukur kalau ibu-ibu bisa menginventarisir dan menulis agak rapi ya. Misalnya yang berarti ini ada di surat apa, ayat berapa. Kemudian coba dicek Qur'annya. Ya, nanti dicocokkan. Itu akan lebih baik. Baik, oke. Kemudian ke-11 ya, amrun itu ya berarti perintah itu sendiri. Kan asal kata amrun itu artinya memang perintah. Nah, namun dari yang tadi sudah kita bahas itu belum kan ada yang artinya perintah. Masih apa agama, perkataan, azab, penciptaan Isa, perang Badar, pembunuhan Bani Quraisyah, penaklukan kota Mekah, kiamat, ketetapan, wahyu. Nah, yang ke-11 ini amrun yang artinya ya perintah itu sendiri. Ya, amrun itu perintah. Nah, ini bagaimana contoh dalam ayatnya? Bisa dibuka di surat An-Nahl ayat 90 ya. An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu biasanya dibaca oleh khotib ketika sedang khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, itu di akhir-akhir khutbah itu. Nah, di situ sesungguhnya Allah ada kata ya'muru. Nah, ya'muru itu kan akar kata dari kata amr itu tadi. Nah, di sini memang artinya ya perintah. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan dan berbuat baik. Nah, sehingga kata amr di sini ya'muru nggak cocok kalau kita artikan dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Mau kita artikan perkataan nggak bisa. Sesungguhnya Allah berkata tentang keadilan, misalnya. Tidak nyambung. Jadi di sini maka kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan di surat An-Nahl ayat 90, al-amr di sini artinya adalah perintah. Maka di sini di buku itu silakan nanti dibuka maka di al-wajhul hadi asyar ya. Jadi wajah ke-11, makna ke-11 al-amru bi ainihi. Nah, jadi ainihi itu maksudnya ya kata amr itu sendiri maknanya adalah perintah gitu. Seperti kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan di surat An-Nahl ayat 90, juga di surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanat pada ahlinya, maksudnya
apa ya pada yang mampu gitu loh, pada pada ahlinya itu ya pada yang mampu melaksanakan amanat itu gitu maksudnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, kata ya'muru ini punya akar kata dengan amr yang artinya ya perintah itu tadi. Tidak bisa diartikan dengan makna-makna yang lain seperti agama Allah juga enggak nyambung, azab juga enggak nyambung, penciptaan Isa juga enggak nyambung ya. Wahyu enggak juga. Jadi sesungguhnya Allah memerintah. Nah, maka kata amr di sini artinya adalah perintah. Ini sebagai wajah atau makna yang ke-11. Kemudian yang ke-12, al-amru berarti az-zanbu atau dosa. Ya. Ini ada kata liyadzuqa wabala amri. Ada yang bisa bantu saya buka surat Al-Maidah 95. Minta tolong salah satu ada yang bacakan surat Al-Maidah 95 dan terjemahnya. Silakan. Siapa yang sedang bawa Quran terjemah? Mungkin Mbak Rinda bisa bukakan di sini ya, Mbak. Oke. Jadi Al-Maidah 95 itu ada kata liyadzuqa wabala amri. Nah, ini liyadzuqa wabala amri. Nah, tadi sudah, Mbak. Nah, jadi di sini artinya ini kalau kita baca keseluruhan ayat ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Sebagai hadnya yang dibawa sampai ke Ka'bah atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Supaya dia merasakan. Yazuqa itu artinya zaqa yazuqu merasakan. Ya, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Nah, jadi wabala amri. Nah, amri di sini artinya adalah azabnya atau akibat buruk gitu, supaya dia merasakan wabala amri. Wabala amri itu adalah akibat buruk dari perbuatannya. Nah, maknanya di sini adalah dosa. Liyadzuqa wabala amri, supaya dia merasakan akibat dari dosa yang dia lakukan itu. Gitu. Nah, maka kata amri di sini kan nggak bisa diartikan perintah ya. Supaya dia merasakan akibat perintah. Kan nggak nyambung. Nah, gitu ya. Jadi meskipun ucapannya sama, tetapi dia maknanya tidak sama. Nah, amrun di sini artinya adalah dosa. Baik, Ibu-ibu, untuk menutup sekali lagi saya bacakan arti dari kata amrun dalam Quran. Yang pertama berarti agama Allah, yaitu dinullah. Ya, bahasa Arabnya dinullah. Yang kedua al-amru berarti al-qaul, yaitu perkataan. Yang ketiga al-azab, azab atau siksa. Yang keempat khalqu Isa, penciptaan Isa. Yang kelima berarti qatlu qatlu bi Badrin, ya, peristiwa perang Badar. Qatlu Quraidzah, Bani Quraidzah. Lalu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Amrun bisa berarti juga kiamat. Amrun berarti ketetapan atau qadha. Qadha itu artinya ketetapan atau keputusan. Kemudian al-amru bisa berarti wahyu. Al-amru berarti perintah itu sendiri dari makna yang semula ya.
Kemudian yang ke-12 al-amru itu berarti dosa. Masih ada 4 lagi dari arti al-amr yang belum kita bahas. Insya Allah kita selesaikan pekan depan. Baik Ibu-Ibu, jika ada pertanyaan, karena ternyata sudah jam 5 ya, nanti silakan bisa disampaikan di grup mana saja yang Ibu-Ibu tergabung, atau bisa chat saya pribadi. Ada kebenaran semata dari Allah, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.